Momentum Tunggui Yin dan yang ini awalnya tersebar dalam berbagai macam. Tetapi pada saat ini, semakin dan semakin terkonsentrasi. Kekacauan Yin dan yang tertutup semakin dan semakin menatap, dan jika itu normal, tekanan yang diberikan pada semua orang semakin besar. Orang-orang kudus itu, orang-orang kudus masih bisa bertahan. Tetapi beberapa kebesaran Allah yang benar tidak tertahankan. Wajah peternakan berwarna putih. Dia mengeluarkan sepotong batu giok kecil dari ruangnya sendiri, dan setelah tangannya ditutup dengan ringan, batu giok ini mengharumkan jiwa yang hangat. Giok ini adalah kehidupan sang ayah untuk hidupnya, dan ada jiwa dewa yang tak berjiwa. Dia meletakkan batu giok ini di dahinya sebelum dia menahan tekanan kekacauan Yin dan yang ini, dan wajahnya tampak sedikit lebih baik. Tapi kekuatan jiwa di batu giok ini terbatas, hanya memakai 2 atau 3 kali bernapas, permukaan batu giok cepat redup. Darah gembala masih bisa bersandar pada jiwa hukum untuk bersikeras, tetapi kesempurnaan agung lainnya, Allah, tidak seberuntung itu. Dewa keluarga Zhao yang besar dan sempurna, matanya terangkat, giginya mengepal giginya, matanya berderit, ia tidak memiliki senjata sihir jiwa, ia hanya bisa mendukungnya. Ketika dia mencapai batas, dia tiba-tiba mengeluarkan suara aneh, dan matanya berbalik dan arwahnya benar-benar hancur. Panggil. Dia tidak bisa menahan gravitasi dari pusat pusaran air. Jalan setapak berkibar menuju tubuh murni timur. Seluruh orang langsung mengebor tubuh murni timur, dan bergabung dengan kesempurnaan besar Fangda benar-benar tidak tahan siksaan dari tekanan ini, seperti kegilaan tak berperasaan, menggeram dan bergegas menuju tubuh oriental murni. Ketika dia memasuki momen timur murni, dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Dunia kesempurnaan luar biasa cukup sempurna, di bawah hantaman, kekuatan tidak bisa diremehkan. Boom! Dengan deru telinga yang meraung, seluruh orang dari timur juga diselimuti cahaya yang menyilaukan. Tapi pemandangan aneh muncul, dan gelombang kejut yang pecah sebenarnya berkumpul ke dalam, dan tidak menyebar sama sekali. Apakah itu diserap oleh oriental murni? Dia bahkan bisa menyerap gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan diri. Apa artinya ini? Semua orang melihat adegan ini lebih putus asa. Luo Zeng juga sedikit mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Hanya setelah bayangan pedang itu pecah, ia langsung menyerahkan pedang bayangan di tubuh murni timur, dan pedang bayangan menghilang. Seharusnya diserap oleh oriental murni. Dia adalah Tunku Yin dan Yang, tidak ada yang tidak disempurnakan. Apa pemurnian akhir dari Tunku ini? Lihatlah postur semacam ini. Pilihan orang timur murni harus sama. Itu adalah pemurnian hal, yang mungkin tidak mendapatkannya. Aku bertarung denganmu. Kesempurnaan besar lainnya dari Tuhan tidak tahan. Dia langsung mengorbankan pisau berdarah dan mengubahnya menjadi lampu merah dan bergegas menuju timur. Namun, ia bahkan mengambil pisau dan bergegas langsung ke tubuh kalajengking murni oriental, dan kemudian menghilang. Daging murni dari timur seperti lubang hitam, menelan segala yang dekat dengannya. Pusaran air masih menyusut, dan momentum gosip di atas semakin kuat. Hei! Batu giok dari peternakan hewan dan alis berdarah. Setelah semua, masih pecah, senjata sihir jiwa ini jelas telah mencapai batasnya. Memikirkan kematian hari ini, ia juga melahirkan belas sungkawa yang tulus. Pada saat terakhir, tatapannya akhirnya jatuh pada Luo Zeng. Itu adalah hal pertama yang akan dia bunuh. Ketika dia sekarat, dia tiba-tiba merasa sedikit lega di hatinya, dan tiba-tiba merasa bahwa permusuhannya terhadap Luo Zeng sangat konyol. Selama bertahun-tahun, para gembala semua menantikan timur. Ayah saya juga mengikuti jejak orang timur murni. Meskipun telah memperoleh banyak manfaat, itu hanya bisa menjadi pengikut keluarga oriental. Dan darah gembala didedikasikan untuk keluarga, dan dengan kuat berdiri di sisi para raksasa. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia jatuh ke bidang seperti itu, dan dia akan mati di tangan oriental murni. Dia hanyalah alat untuk penggembala. Saya pikir itu konyol. Kebenciannya pada Luo Zeng bahkan lebih konyol. Selain dari kebencian ini, Luo Zeng benar-benar orang yang baik. Mata saudara perempuannya benar-benar baik. Dia seharusnya tidak menempatkan suaminya di Pulau Terapung. Mungkin ada penyesalan di hati, dan pada saat terakhir, dia pergi ke Luo Zeng. Luo Zeng melihat darah hewan langsung ke dirinya sendiri. Wajahnya juga sedikit waspada. Raksasa penyempurnaan besar dunia nyata. Pembunuhan paling serius terhadap dirinya sendiri. Yang paling gila adalah wanita ini. Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan. Apa yang kamu lakukan? Luo Zeng bertanya. Panggil. Darah gembala mendidih dengan lembut, dan mendukungnya dengan kekuatan. Boleh aku bertanya satu hal padamu? Ada apa? Luo Zeng menjawab dengan samar. Jika kamu bisa pergi hidup-hidup, bisakah kamu membawa adikku pergi dari Pulau Terapung? Kata Severed Blood. Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang tidak terduga. Dia tidak berharap saat terakhir akan diucapkan. Tolong, aku telah merumput dalam hidupku, tidak pernah meminta bantuan. Wajah yang terampil dan lembut menunjukkan desah memohon. Luo Zeng belum pernah melihat darah hewan yang mengungkapkan ekspresi ini. Tiba-tiba, hati juga tersentuh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana hati wanita ini telah berubah. Sepertinya aku tidak bisa pergi. Luo Zeng tersenyum pahit. Berjanjilah padaku, kamu hanya berjanji padaku. Darah gembala bergegas mendesak. Di bawah tekanan besar, dia sudah bisa mendengar suara jiwanya sendiri pecah, dan itu tidak bisa bertahan terlalu lama.
Luo Zeng sedikit mengangguk. Mulut peternakan dan darah sedikit miring, dan wajah cantik itu menunjukkan senyum keras kepala. Dari segi penampilan, darah gembala lebih luar biasa daripada menggembala, selalu dipenuhi dengan vitalitas yang tidak dapat diabaikan. Tetapi dia terlalu kuat, kebanyakan pria tidak bisa melihat langsung padanya, lebih sering dia diperlakukan seperti dia pria melihatnya. Setelah mengungkapkan senyum itu, matanya tiba-tiba kehilangan pandangan mereka. Seluruh orang, seperti dedaunan yang jatuh, tersedot oleh gaya gravitasi pusaran, langsung ke timur, dan jatuh ke dalam dagingnya. Darah gembala adalah yang terakhir jatuh dan penuh dengan Allah yang benar. Saat pusaran menyusut ke lebar 5 mil. Sekarang giliran orang-orang kudus yang mendukung mereka. Siapa yang akan menyelamatkanku? Sialan Timur, kamu tidak bisa mati. Aku tidak mau mati di tanganku sendiri. Beberapa dari orang-orang kudus ini sedang berduka, yang lain diam, dan yang lain berpikir tentang metode meletakkan pada titik kritis ini. Mereka semua adalah sosok Megatron dalam dewa-dewa. Bagaimana mereka bisa mati? Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak berdamai. Tetapi gosip ini sama dengan tubuh iblis yang sebenarnya. Satu yin dan satu yang, saling melengkapi satu sama lain. Yang mana cara umum dapat dipatahkan? Tubuh iblis sejati. Memikirkan hal ini, Luo Zeng berpikir sedikit, keluar. Hei! Gadis bermata merah yang menyusut di tubuh Luo Zeng itu keluar dan menatap Luo Zeng dengan mata besarnya.